Lagi main game seru-seru, tapi tiba-tiba PS3-mu macet. Wah, pasti gak enak banget tuh rasanya. Apalagi kalau progres gameplaynya belum kamu simpan. Yuk, simak video ini sampai habis, karena kali ini saya akan membahas sebenarnya apa aja sih hal yang menjadi penyebab PS3 CV atau handmu sering macet, dan bagaimana cara menanggulanginya. Langsung saja bersama saya Gangsar, let's go! Pernah gak sih kamu lagi main PS3, tapi secara tiba-tiba gameplaynya macet, nge-freeze, atau crash sampai mental keluar sendiri ke menu awal? Tentunya hal tersebut sangat tidak mengenakan ya, apalagi kalau sedang bermain game-game petualangan seperti God of War, Assassin's Creed, Resident Evil, Watch Dogs, Red Dead Redemption, dan lain-lain, yang sangat jarang menemui tempat saving gameplay. Sudah misi jauh-jauh, macet, jadi harus mengulang lagi dari awal. Kasus-kasus seperti ini biasa terjadi di PS3 yang memiliki firmware CV dan hand, karena software dan game di dalamnya adalah hasil modifikasi atau bajakan. Nah, karena sudah lumayan banyak dari kamu semua yang curhat tentang PS3 yang tiba-tiba macet, jadi kali ini saya sudah merangkum sekitar 5 alasan atau penyebab masalah apa saja yang mempengaruhinya berdasarkan hal yang pernah saya alami sendiri. Karena penyebabnya bukan cuma satu. Silahkan nanti kamu telaah sendiri kira-kira penyebab apa yang paling mirip dengan kejadian macet di PS3-mu. Selain PS3, beberapa hal tersebut juga hampir mirip dengan penyebab macetnya konsol-konsol lain seperti PS2 dan PS4. Kebanyakan masalah ini sih sifatnya internal ya, jadi bukan karena kesalahan pengguna. Jadi jangan sampai menyesal karena tidak menyimak daftar ini, yang pada akhirnya kamu hanya bisa emosi dan langsung menganggap kalau PS3 adalah konsol yang cacat. Lalu saya juga akan memberikan solusi dari masalah tersebut yang bisa kamu praktekkan untuk meminimalisir kasus serupa dan menjaga PS3-mu agar tetap sehat. Yuk langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Hal pertama yang membuat PS3 sering macet di tengah gameplay adalah karena ada file game yang di dalamnya memiliki masalah. Beberapa game yang filenya paling banyak error ini adalah game berukuran besar seperti GTA 5, Red Dead Redemption, Mafia 2, dan lainnya. Bahkan GTA 5 sendiri mempunyai versi modenya yang membuat ukurannya makin besar dan gameplaynya makin berat. Ya, inilah resiko dari memiliki konsol berfirmware bajakan. Game-gamenya pun memiliki latar belakang yang tidak jelas, tersebar di seluruh internet yang luas dan bersumber dari berbagai macam pengguna. Kalau lagi beruntung ya dapat file yang lancar, sementara jika sial, harus pasrah menerima file yang isi di dalamnya tidak jelas. Berbanding terbalik dengan pengguna PS firmware original, semua file di dalamnya bisa didapatkan dari tempat yang aman yaitu PlayStation Store, dan sumber gamenya juga berasal dari publisher resminya. Jadi sangat minim bug, kalaupun ada bug, pasti akan ada update perbaikannya. Nah, solusinya bagaimana untuk mengatasi file game bajakan yang error tadi? Yaitu dengan menguninstallnya, lalu install lagi namun dengan sumber file yang berbeda. Kalau tidak mau capek-capek download game bajakan sendiri ya, just langsung pergi ke toko PS terdekat saja. Lalu bilang ingin ganti game dengan file yang berbeda. Penyebab berikutnya yang membuat gameplay PS3 macet adalah karena suhu RSX atau prosesor PS3-mu overheat atau terlalu panas. Overheat yang saya maksud di sini adalah ketika suhu telah melewati batas wajar yakni 75 derajat. Nah, bagaimana caranya mengetahui suhu RSX PS3 tersebut? Yakni dengan kembali ke menu awal PS3, lalu kamu pencet dan tahan tombol select dan start pada stick secara bersamaan. Maka akan muncul notifikasi pop-up pada bagian kanan atas TV-mu yang menampilkan keterangan suhu RSX. Nah, jika suhu RSX-nya bertuliskan di atas 75 derajat, maka hal itu akan membuat mesin tidak bekerja secara optimal dan menghambat performa, bisa membuat gameplay nge-lag atau bahkan macet. Nah, sekarang bagaimanakah cara mengatasi suhu RSX tersebut agar tidak overheat? Ada dua cara. Pertama yakni mengatur kecepatan kipas PS3-mu menjadi lebih tinggi dari takaran normal yakni di atas 45%. Untuk cara mengatur kecepatan kipas PS3 Slim CV dan Super Slim Hand sudah saya buatkan videonya kemarin. Cara kedua dilakukan apabila cara pertama tidak mempan yakni dengan mengganti pasta prosesor PS3. Kalau saran dari saya sih langsung serahkan saja ke tukang servis PS3 supaya kamu tidak ambil pusing. Untuk biayanya sendiri sangat terjangkau di angka puluhan ribu saja, tidak sampai 100.000, tergantung standar daerah masing-masing. Kapasitas harddisk juga perlu diperhatikan untuk kelancaran gameplay PS3. Saya menyarankan kamu untuk minimal menyisakan 10 GB kapasitas harddisk untuk tidak diisi dengan apapun. Jika di bawah itu, harddisk biasanya tidak mampu lagi untuk menyimpan save-savean progress gameplay. Yang mana kita tahu, setiap game akan selalu membesar kapasitasnya jika sering dimainkan. Contoh saja GTA 5, file instalasi awalnya hanya 15 GB, tapi seiring berjalannya waktu setelah sering dimainkan, bisa membengkak ke 50 GB-an. Jika harddisk tidak memiliki space yang cukup, game bisa crash lalu keluar dengan sendiri ke menu awal PS3 atau bahkan macet di tengah jalan. Hampir mirip-mirip dengan sistem penyimpanan di smartphone. Cara mengecek sisa kapasitas harddisk PS3 bisa dilakukan dengan masuk ke tab setting, lalu pilih sistem setting dan pilih sistem information.
pengalaman gameplay macet lainnya yang pernah saya alami adalah pada saat setelah menginstal game tertentu sudah selesai tapi langsung dimainkan tanpa melewati proses rebuild database. Alhasil macet. Rebuild database ini fungsinya adalah untuk membangun ulang file-file sistem internal dari game dan firmware di PS3-mu dan mengelompokkan file-file tersebut ke tempat yang seharusnya. Di beberapa kasus ada yang tidak perlu melakukan rebuild ini. Namun untuk mencari aman, pastikan kamu merebuild database setelah menginstal game apapun. Nah, bagaimana cara menemukan menu rebuild database ini? Biasanya jika PS3-mu berfirmware CV, sudah langsung ada ikon rebuild database di daftar game. Tapi jika kamu tidak dapat menemukan ikon rebuild database ini, bisa pergi ke tab Network, lalu pilih Custom Firmware Tool, lalu pilih Service Tool, lalu pilih Rebuild Database. Tinggal klik saja, maka PS3 akan merestart dengan sendirinya. Jika sudah menyala lagi, pilih OK dengan stick dan tunggu proses rebuild sampai selesai. Maka PS akan merestart lagi, dan sudah selesai. Dan penyebab terakhir dari gameplay PS3 yang macet berdasarkan pengalaman saya adalah karena kondisi kesehatan harddisknya yang melemah. Tidak hanya membuat game macet, namun juga bisa mati mendadak, tidak mau masuk ke menu, dan gagal dari segala macam instalasi. Masalah yang paling sering terjadi pada harddisk PS adalah data yang korup atau ada masalah pada partisinya. Untuk cara memperbaikinya adalah dengan melakukan defragment atau format ulang, lalu lakukan pengisian ulang game-gamenya. Kalau tidak mau pusing lagi, langsung bawa ke tukang servis PS saja. Jika kesehatannya masih bisa ditolong, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ya tinggal ganti saja dengan harddisk yang baru. Harganya ada di angka 200 ribuan. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai 5 alasan yang biasanya membuat PS3-mu macet, ngehang, atau crash saat digunakan untuk bermain game. Ternyata banyak juga ya. Jika ada hal lainnya yang belum saya sebutkan namun kamu pernah mengalaminya, bisa ceritakan saja di kolom komentar di bawah, karena saya tidak sepenuhnya berpengalaman. Tetap jaga kesehatan mesin PS3-mu dengan mempraktekkan solusi-solusi tadi di atas jika suatu saat kejadian macet itu menimpamu lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Oh ya, tonton juga video saya lainnya yaitu tentang alasan kenapa gembok patch PS3 tak kunjung merilis patch dengan transfer terbarunya di PS3 padahal sudah bulan Oktober. Cari tahu alasannya, karena katanya ada hal yang merugikan mereka sehingga membuatnya ada niat untuk pensiun. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Storia Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.